Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman operator dapodik di sekolah maupun teman-teman guru dan tendik yang mengajukan NUPTK tapi pengajuan NUPTK-nya ditolak oleh admin Dinas Pendidikan. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di channel ini. Nah, kita terkadang bertanya-tanya, kenapa sih kok pengajuan NUPTK itu ditolak oleh admin Dinas Pendidikan? Ya, perlu diketahui bahwa penolakan yang dilakukan oleh admin Dinas Pendidikan itu ada beberapa alasan ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pengajuan NUPTK kita ditolak. Nah, yang pertama yang menyebabkan pengajuan NUPTK kita ditolak itu adalah karena berkas yang diupload itu bukan berkas yang asli. Ya. Biasanya yang diupload itu fotokopi atau legalisasi. Nah, ketika yang diupload itu berkas fotokopi ataupun legalisasi, maka otomatis pengajuan NUPTK akan ditolak. Jadi pastikan bahwa berkas yang diupload itu harus asli, bukan fotokopi maupun legalisasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasan penolakan itu biasanya karena berkas yang diupload itu tidak lengkap. Nah, tidak lengkapnya ini macam-macam ya, macam-macam. Yang pertama, biasanya tidak lengkapnya itu karena tidak ada SK pengangkatan menjadi guru atau tendik. Maka pastikan ketika mengupload harus ada SK pengangkatan menjadi guru atau tendik ya. Kalau di sekolah swasta biasanya dari ketua yayasan. Kalau di sekolah negeri, kalau dia status TKD, berarti SK diterbitkan oleh dinas. Kalau dia honor sekolah, berarti SK diterbitkan oleh kepala sekolah. Jadi pastikan ada SK pengangkatan menjadi guru atau tenaga kependidikan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, baik itu ketua yayasan, kepala dinas maupun kepala sekolah. Nah, yang kedua, tidak lengkapnya berkas biasanya karena tidak ada SK pembagian tugas atau SK PBM. Ya, pastikan teman-teman kalau mengupload berkas ya setelah SK pengangkatan menjadi guru atau tendik, harus yang kedua diperhatikan adalah SK pembagian tugas atau SK PBM-nya. Ya, ini harus mutlak ada karena kalau tidak ada otomatis pengajuan NUPTK akan ditolak oleh admin dinas. Nah, yang ketiga, ketidaklengkapan berkas itu biasanya karena tidak ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang ada di sekolah negeri yang statusnya bukan ASN. Ya, jadi kalau statusnya bukan ASN dan bekerja di sekolah negeri, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan surat keterangan ini? Anda bisa bermohon ya, mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas agar menerbitkan surat keterangan sebagai syarat untuk pengajuan NUPTK ya. Ini mutlak harus ada bagi teman-teman yang ada di sekolah negeri yang statusnya bukan ASN. Nah, kalau semua berkas yang disyaratkan tadi sudah lengkap, maka admin atau operator sekolah bisa mengajukan lewat verbal PTK ya. Di kolom SK itu pastikan sesuai yang saya sampaikan tadi, urutannya adalah SK pengangkatan baik menjadi guru maupun tendik, lalu SK pembagian tugas, lalu surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Bagi teman-teman yang ada di sekolah negeri yang statusnya bukan ASN, itu filenya dijadikan satu, diupload di kolom SK.
kemudian ijazah SD, kemudian ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1. Pastikan berkasnya asli semua. Nah, selanjutnya yang sering muncul itu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sekolah swasta. Itu biasanya kok sudah mengajukan NUPTK lama kok nggak di approve oleh Dinas Pendidikan. Jadi kesannya itu Dinas Pendidikan tidak merespon usulan NUPTK dari teman-teman. Padahal yang perlu diketahui, kalau untuk pengajuan NUPTK bagi teman-teman yang ada di sekolah swasta harus melalui persetujuan operator yayasan. Jadi kalau pengajuan NUPTK-nya tidak di-approve atau tidak disetujui oleh operator yayasan, maka proses pengajuan NUPTK-nya tidak terbaca oleh admin Dinas Pendidikan. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sekolah swasta, terutama yang berada di bawah yayasan, pastikan setelah mengajukan NUPTK lewat operator sekolah, ya, pastikan bahwa proses pengajuan tersebut sudah disetujui atau di-approve oleh admin yayasan. Nah, kalau sudah disetujui atau di-approve oleh admin yayasan, maka otomatis data dari teman-teman akan muncul di admin Dinas Pendidikan. Tapi kalau operator yayasan belum menyetujui atau belum meng-approve, maka data usulan teman-teman tidak terbaca atau tidak masuk di admin Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, pastikan sekali lagi operator yayasan sudah menyetujui. Itu teman-teman info singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.